Hati yang bijak tidak dijual di pasar karombasan. Hati yang bijak dibentuk sejak dini. Orang tua yang mendidik anak dengan hukum dan aturan akan membentuk anak-anak menjadi bijak. Terbiasa dimanjakan dari kecil. Orang tua yang sangat amat menuruti keinginan-keinginan anaknya, meski hal itu merusak, meski hal itu tidak baik, orang tua tetap turuti karena dengan klaim sayang anak. Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Saudara-saudara, di video ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membacanya, seperti biasa mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur di saat ini kami kembali boleh punya kesempatan berjumpa lewat video ini untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, ampunilah dosa serta salah kami. Biarkanlah kami boleh menikmati firman-Mu dengan kelayakan sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Bapa Sorgawi, karuniakan kami hikmat. Biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan dan mengerti serta dapat mampu melakukannya. Kami memohon ya Tuhan bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia penuh dengan kekurangan serta keterbatasan. Tapi biarlah ya Tuhan Allah, apa yang Dia sampaikan benar seturut firman-Mu dan iman kami semua dapat dibangun. Ini doa kami ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita dari Amsal 10 ayat pertama sampai 14 di bawah perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Saudara-saudara, sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Amsal merupakan salah satu kitab hikmat yang ada dalam Alkitab. Kitab Amsal tidak berisi hal-hal yang bersifat transenden seperti bagaimana Tuhan marah atas dosa manusia, bagaimana seseorang harus bersikap terhadap Tuhan ketika datang mempersembahkan korban dan lain-lain. Kitab Amsal ini mirip dengan buku pepatah bahasa Indonesia. Di dalam kanonisasi PL ada dua kitab yang hampir saja tidak dimasukkan ke dalam Alkitab, yaitu kitab Amsal dan kitab Ester, karena kitab Amsal berisikan hal-hal yang harus dibuat oleh manusia dalam hidup sehari-hari, artinya sangat praktis. Sedangkan kitab Ester tidak berisikan kata Yahweh. Tapi kita tidak boleh memperlakukan kitab Amsal sebagai buku hikmat atau pepatah biasa. Yang menarik dari kitab ini salah satunya adalah ketika menyebut nama Tuhan, bukan di posisi Tuhan tidak berhubungan dengan manusia. Kata Tuhan ditulis Yahweh ya. Kata Yahweh ini bukan sekedar menunjukkan adanya suatu keberadaan yang adikodrati atau yang tinggi yang tidak berkaitan dengan manusia. Bangsa Israel ingat bahwa nama Yahweh ini mereka terima ketika Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, sesuai dengan janji dari Allah Yahweh kepada nenek moyang mereka. Tuhan adalah Allah yang berelasi dengan bangsa Israel sebagai Tuhan adalah Tuhan mereka, dan mereka adalah umatnya. Seluruh hikmat yang diajarkan dalam kitab Amsal ini selalu dimengerti dalam konteks relasi di atas. Dalam ayat pertama bacaan kita, Salomo menulis betapa pentingnya peran orang tua untuk anak. Mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang bijak sebagai pola dalam pembentukan karakter. Ada dua hal yang penting dalam Amsal 10 ayat pertama.
kata hakam yang diartikan sebagai bijak. Kata ini menunjukkan suatu sifat dari anak-anak yang membuat seorang ayah bersuka cita. Kata hakam mempresentasikan cara berpikir dan sikap dari pengalaman hidup, dasar moralitas yang bersumber kepada Taurat, dan sifat-sifat bijak tersebut yang diterapkan dalam banyak kehidupan praktis. Dalam hal ini, anak-anak yang bijak memberikan suatu moralitas yang baik, sifat-sifat bijak yang diwujudkan dalam kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupannya, sehingga orang tua sangat berbahagia kepada anaknya ini. Yang kedua, istilah Ibrani untuk anak yang bebal memakai kata kesil, yang menekankan kepada esensi terhadap anak yang bebal, seperti seorang anak yang membenci pengetahuan, menyenangi kebodohan, kesalahan, bahkan berorientasi untuk terus-menerus mengalami pertumbuhan dalam sikap-sikap tingkah laku yang negatif. Bahkan seorang peneliti yang bernama C.H. Stoy menjelaskan bahwa istilah anak yang bebal dalam ayat 1 ini memberikan pengertian kepada seorang anak yang sangat membenci didikan, kritikan, dan pengetahuan, bahkan menyenangi suatu kesalahan dan kejahatan sebagai suatu karakter atau gaya hidup. Oleh sebab itu, anak bebal ini akan mendukakan lingkungan keluarga, orang tua dan saudara-saudaranya, dan lingkungan masyarakat. Pengajaran dalam Amsal 10 ayat 1 merupakan hal yang sangat penting, di mana sifat atau karakter anak memberikan suatu kebahagiaan bagi orang tuanya. Sedangkan orang tua yang anaknya bebal akan dipenuhi dengan kesusahan, kekecewaan, kecemasan karena tingkah laku dan nama baik anaknya yang jelek. Bahkan, nama baik anak tersebut akan menentukan keberlanjutan hidup suatu keluarga dan status sosialnya dalam masyarakat, di mana itu berpengaruh terhadap keluarga dan generasi selanjutnya dalam masyarakat. Nah, saudara-saudara, ayat ini juga berfungsi sebagai suatu dorongan bagi orang tua untuk mendidik anaknya menjadi bijak, bukan anak bebal. Oleh sebab itu, Amsal 10 ayat pertama ini memberikan sifat-sifat bijak atau virtue yang mengarahkan seorang anak untuk hidup berhikmat. Tidak heran betapa pentingnya penekanan anak yang berhikmat dalam kitab Amsal. Selain tema utama kitab ini yaitu hikmat, namun juga menekankan pendidikan anak yang berasal dari orang tua berdasarkan Amsal 4. Mungkin hal tersebut bisa dikatakan sebagai setting of life, di mana pusat materi pendidikan adalah keluarga. Pada ayat 2-3 memberikan paparan secara kontras antara cara-cara orang fasik berdasarkan pada kebohongan dan ketidakadilan, dan cara-cara orang benar melalui kejujuran dan kebenaran. Dalam hal ini, kedua cara tersebut memberikan suatu dampak yang berpengaruh pada peran Allah sendiri. Kejujuran dalam pengelolaan harta akan menghasilkan pemeliharaan orang-orang benar dari suatu kesulitan. Sedangkan kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang fasik akan berdampak kepada kesia-siaan, bahkan suatu yang keji di hadapan Tuhan. Yang kedua, ayat ini memberikan sifat-sifat bijak atau virtue yang mengarahkan pilihan seseorang untuk bersikap atau berperilaku secara jujur. Tindakan ini didorong oleh penulis Amsal supaya para pembaca dapat menentukan setiap cara yang benar dan dapat mengetahui setiap konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang diambilnya. Dalam hal ini, Amsal 10 ayat 2-3. Saudara-saudara, kita dapat melatih karakter seseorang untuk mengantisipasi setiap efek-efek yang buruk, sehingga ia dapat mengubah cara tindakannya agar orang tersebut menikmati konsekuensi yang benar atau yang positif, yaitu tidak dibiarkannya orang benar menderita. Hal ini merupakan anugerah Allah bagi orang benar dan memelihara hidup orang tersebut dari kelaparan. Ayat 4 memberikan paralelisme yang berbentuk antitesis, di mana A merupakan kalimat yang berlawanan secara kontras dengan kalimat yang B. Hal ini dapat diperhatikan kontrasnya antara frase A, tangan yang lamban, dan frase B, tangan yang rajin. Antitesis pada frase A dan B dapat memberikan suatu perbedaan antara sifat atau karakter seseorang yang didasarkan pada sifat kemalasan, kebohongan, atau pengabaian dalam melakukan pekerjaan, dan sifat dari karakter seseorang yang tekun serta ulet dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Sedangkan pada frase A dan B merupakan antitesis antara orang yang memperoleh kemiskinan dan kekayaan. Sisi yang lain, Amsal 10 ayat 4 memakai tipe atau pola perkataan karakter konsekuensi, di mana frase A dan B merupakan konsekuensi dampak dari karakter seseorang yang lamban dan tekun. Jika memperhatikan dalam frase A, maka orang yang lamban, frase A, dalam pekerjaan akan mengakibatkan pada kemiskinan. Sedangkan pada frase B, orang yang mempunyai sifat karakter rajin dalam bekerja akan menghasilkan kekayaan. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang akan diterima bagi orang yang rajin. Amsal 10 ayat 5 sangat menekankan kepada sifat bijak atau virtue kepada seorang anak,
Sifat bijak yang ditekankan di sini adalah sifat ketekunan atau kerajinan. Penulis Amsal memberikan suatu antitesis dengan seorang yang malas untuk melakukan suatu pekerjaan. Akhir dari masing-masing kalimat memberikan suatu evaluasi atau penilaian yang tajam. Seorang anak yang rajin dinilai sebagai seorang anak yang berakal budi, sedangkan seorang anak yang malas dinilai sebagai seorang anak yang memalukan. Penilaian atau evaluasi atas tindakan seseorang dapat berasal dari komunitas keluarga sampai kepada komunitas masyarakat. Ayat 6, Salomo mengalihkan tuturannya kepada perihal-perihal berkat. Ia mendahului dengan menekankan berkat Tuhan berada di atas kepala orang benar. Kata berkat yang dipakai dalam teks ini adalah barakot yang berarti harta berlimpah. Sedangkan kata orang benar di sini adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi juga berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dia tidak lamban tapi rajin bekerja. Ada kontras yang lagi kita temukan bahwa orang fasik, kata Ibrani rasa, ya, yang berarti kriminal. Orang ini seringkali bukan hanya malas tapi dari mulutnya, ya. Mulut menggambarkan isi hatinya, melambangkan apa yang dipikirkan oleh orang ini. Dari mulutnya menyembunyikan kelaliman, yang berarti yang ada di hatinya, yang dia pikirkan adalah hal-hal yang lalim, yaitu hal-hal bagaimana memperoleh kesenangan dan kepuasan dengan cara yang tidak benar. Malas bekerja, tapi selera hidup tinggi, selera hidup instan. Dan kenapa ada orang seperti ini yang suka akan kesenangan hidup tapi tidak mau berjuang? Hal ini disebabkan karena dari dalam rumah, semenjak kecil, orang ini selalu diikuti kemauan kesenangannya. Terbiasa dimanjakan dari kecil. Orang tua yang sangat amat menuruti keinginan-keinginan anaknya. Meski hal itu merusak, meski hal itu tidak baik, orang tua tetap turuti karena dengan klaim sayang anak. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang guru sekolah minggu yang marah karena dikritik karena program-program anak hanya melulu tentang gerak dan lagu. Dia berkata bahwa memang sudah demikian anak-anak. Mereka hanya perlu bersenang-senang, bermain dengan gerak dan lagu. Saya berpikir, apakah memang benar demikian? Bukankah itu adalah semangat dunia yang dimasukkan ke dalam gereja, melatih anak-anak menjadi tiktoker sejati? Anak-anak dibawa ke gereja bukan untuk tahu gerak dan lagu. Mereka dibawa ke gereja untuk menjadi cerdas iman. Cerdas iman bukan hanya tentang tahu tentang Alkitab, tapi juga di dalamnya iman mengandung perilaku, tanggung jawab, emosi, dorongan untuk belajar, dan sebagainya. Maka susunlah program-program yang mencerdaskan iman. Di dalamnya melatih mereka bekerja sama, kuat menghadapi masalah, mengajari mereka tentang tanggung jawab dan disiplin jika melanggar tanggung jawab yang ada. Tapi tentu juga, pelayanan sekolah minggu bukan pemeran utama dalam mendidik karakter anak-anak, tapi orang tua, keluarga. Bagaimana orang tua bersepakat, merencanakan bagaimana pola mereka dalam mengasuh anak-anak. Apakah akan ikut arus dunia saja? Yang penting kasih makan, kasih minum, kasih fasilitas? Ataukah mereka juga akan bergumul memberi makanan rohani kepada anak-anak, menetapkan mereka untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, dan memberi disiplin yang tegas jika mereka melanggar batas-batas yang diberikan orang tua? Semua ini penting kalau mau melihat anak menjadi orang yang sukses. Bukan hanya soal sukses harta, tapi juga sukses kelakuannya. Tapi kalau mau melihat anak-anak menjadi seorang kriminal, silakan didik mereka menurut hikmat dunia. Kasih dia kesenangan, jangan pernah marahi dia. Apapun kesalahannya, tetap puji dia, dan jadilah orang tua dengan teladan yang buruk di hadapan anak-anak. Ayat 7 memberikan sebuah keterangan tentang orang-orang yang mengenang, yang sama artinya dengan mengingat-ingat, mengamati, menceritakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Hal ini akan memberikan orang itu suatu petunjuk cara hidup yang baik, yang membuat dia didorong dengan semangat untuk mengikuti teladan orang benar itu dan membuat dia berhasil dalam hidupnya. Tidak demikian dengan nama orang fasik. Orang kriminal hanya akan diceritakan untuk hal-hal yang buruk, yang membuat malu dan bikin orang menjadi jijik untuk mengikuti cara hidupnya. Ini juga menjadi singgungan bagi orang-orang tua. Kita nanti akan dikenang oleh anak-anak. Anak-anak nanti akan melihat bagaimana cara hidup kita, mengingat bagaimana cara hidup kita. Makanya Salomo mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Artinya, orang tua yang akan dikenang anak adalah orang tua seperti apa? Apakah dia orang tua yang buruk, atau orang tua yang jahat, atau orang tua yang baik? Ayat 8 menjadi sebuah peringatan dari Salomo bahwa orang yang hatinya bijak, yaitu orang yang memperhatikan perintah-perintah dan hukum. Hati yang bijak tidak dijual di pasar karombasan. Hati yang bijak dibentuk sejak dini. Orang tua yang mendidik anak dengan hukum dan aturan akan membentuk anak-anak menjadi bijak. Aturan kepada anak-anak itu penting,
Setiap hari harus bangun pagi jam 5 dan harus langsung membaca Alkitab dan berdoa. Setelah itu harus segera mandi pagi, bersiap berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, baju seragam harus diganti. Setelah ganti seragam, saatnya makan siang. Setelah makan siang, langsung kerjakan tugas dari sekolah. Selesai mengerjakan tugas, istirahat siang. Bangun sore hari, diberikan kesempatan untuk bermain. Sebelum malam jam 5 sore harus langsung mandi sore. Setelah mandi, bersiap makan malam. Setelah makan malam, buka buku belajar. Setelah belajar, baru istirahat jam 10 malam. Ikuti aturan ini, kalau dilanggar akan diberikan sanksi. Anak-anak yang dididik dengan cara demikian akan memiliki hati yang bijak, yang akan membuat anak ini menjadi orang yang berhasil, orang yang memiliki masa depan yang cerah. Tapi jika tidak demikian, kemungkinan yang sangat besar ia hanya akan menjadi seorang kriminal yang cinta hidup senang, tidak mau disiplin, tidak mau diatur, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangan, dan akhirnya menjadi kriminal, berakhir di penjara, mempermalukan nama baik sendiri, tapi juga terutama keluarga, karena mencuri, merampok, jual narkoba, pakai narkoba, atau jual diri dan sebagainya. Ayat ini juga merupakan sebuah peringatan tentang perilaku seseorang. Perilaku yang bersih tidak akan kena celaka. Orang yang kelakuannya bersih, jujur, dan bertanggung jawab, rajin dan disiplin akan dijaga oleh semuanya itu. Tetapi orang yang berbohong, tidak bertanggung jawab, malas, dan tidak disiplin akan terlihat pada akhirnya apa yang dihasilkan. Suatu kehidupan yang tidak dihormati, tidak dihargai, bahkan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Masih dengan pola yang sama, ayat 11 memberikan sebuah simbol motorik, kedipan mata dan mulut. Kedipan mata adalah tanda seseorang menyembunyikan kebenaran. Orang yang tidak mau berlaku benar, orang-orang yang suka akan dusta, bukan hanya akan bikin rugi diri sendiri, tapi keluarga dan masyarakat. Orang yang tidak tahu menyampaikan kebenaran, yang kata-katanya hanya mengandung tipu muslihat, akan jatuh pada akhirnya, tertimpa dengan kebodohan dan kebohongan yang dimuntahkan oleh mulutnya. Ayat 11 mengingkari ayat 10, bahwa di dalam mulut orang benar, yaitu orang yang takut akan Tuhan, yang disampaikan adalah kebenaran, kejujuran, dan tidak ada kejahatan atau kebohongan yang berada di dalam dirinya. Orang-orang yang berani menyatakan kebenaran akan membawa orang pada kehidupan, melepaskan orang itu dari tipu muslihat, dan memberi ketenangan bagi jiwa-jiwa yang mendengarnya. Pola yang sama kita temukan, suatu antitesis yang berulang pada ayat 11 ini. Isi hati orang yang fasik, orang yang tidak mau diatur, tidak mau ditegur, orang yang tidak mau mencintai aturan, hanya berisi kejahatan dan kriminalitas. Ayat 12 mengajarkan bahwa jangan hidup dengan kebencian, terutama dalam menghadapi orang-orang fasik. Karena kebencian hanya mengakibatkan pertengkaran yang akan membuat orang benar juga berlaku fasik. Tak jarang kita merasa tidak adil melihat orang jahat hidup merugikan orang lain. Kalau orang pernah menjadi korban pencurian, korban penipuan, pasti tahu apa yang dimaksud di sini. Kejahatan dapat membuat korban menjadi penuh dengan kebencian. Amsal menjelaskan bahwa orang benar yang cinta Tuhan, taat aturan, yang setia dan rajin, harus hidup dengan dorongan kasih. Dorongan kasih ini membuat kita mampu mengampuni dan mendapat hidup yang lebih damai di dalam hidup kita bermasyarakat. Hal ini perlu disampaikan oleh Salomo karena banyak orang yang tadinya benar, tetapi menjadi fasik karena membenci orang fasik. Alih-alih membalas kejahatan dengan kejahatan, ternyata itu membuat orang fasik semakin bertambah. Di ayat 13 dikatakan bahwa hikmat tersimpan di dalam hati orang benar. Dalam menghadapi suatu perkara, orang benar akan menggunakan hikmat. Dia akan memikirkan solusi-solusi terbaik. Tetapi orang yang tidak berakal budi menyebabkan dirinya sendiri menjadi hukuman. Ayat ini juga masih secara idealis berkaitan dengan ayat 12. Bahwasannya dalam kehidupan yang berdampingan antara orang benar dan orang fasik, orang benar harus memperlengkapi diri dengan hikmat dan akal budi. Harus ada pertimbangan dalam menghadapi orang-orang di sekitar. Tidak membiarkan diri terjerumus ke dalam kebencian karena melihat sikap orang fasik. Ayat 14 kembali menandaskan tentang betapa hidup orang benar dipenuhi dengan pengetahuan, karena orang benar cinta akan pengetahuan. Orang berpengetahuan adalah orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat memiliki pengertian. Ini membuat dia berhasil dalam jalan hidupnya. Sedangkan orang bodoh yang menanti dia adalah kebinasaan. Kehidupan di bumi yang penuh sengsara, penuh kesulitan. Mungkin awalnya terlihat menyenangkan, tapi suatu hari nanti dia pasti tiba pada ancaman kesengsaraan yang sudah menantinya di masa depan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita menemukan suatu pengertian hidup yang dibentuk dari dalam keluarga sampai kepada bagaimana buah-buah kehidupan di luar sana. Ayat pertama diawali dengan anak-anak, gambaran rumah tangga yang akan berujung pada buah-buah kehidupan di luar rumah, yaitu masyarakat. Semua kembali ke dalam rumah kita. Maukah kita mendidik anak-anak kita dengan hikmat dari Tuhan?
atau kita biarkan anak-anak kita menjadi makhluk yang lebih ganas dari binatang karena terlalu dimanjakan? Silakan tetapkan pilihan kita. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, para pendengar yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama itu membentuk hati kami dan membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa Sorgawi, berkatilah hidup kami, anak-anak kami, biarlah kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang benar yang menghargai kehidupan dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Allah, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekianlah video saya di saat ini. Kita akan jumpa lagi di video renungan berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan tetap mengikuti channel saya, subscribe, share video ini agar supaya semakin banyak orang bisa diberkati Tuhan. Shalom, sampai jumpa.